Pagi ini, sekitar pukul 10, udara Makassar terasa cukup bersahabat. Matahari belum terlalu terik, dan angin semilir membawa aroma khas dari pepohonan yang tumbuh rimbun di sekitar padang rumput dekat jembatan Barombong. Aku memutuskan untuk sarapan agak terlambat, memilih sesuatu yang menghangatkan dan menggugah selera. Pilihanku jatuh pada makanan tradisional yang sejak lama jadi favorit, palu basah. Warung tempatku makan bukan restoran besar, bahkan bisa dibilang sangat sederhana. Bangunannya semi permanen, dengan meja-meja kayu panjang dan kursi plastik yang tak seragam. Tapi justru di kesederhanaan itu letak keistimewaannya. Lokasinya hanya beberapa ratus meter dari Sungai Jeneberang, persis di dekat jembatan Barombong. Aku memilih warung ini bukan tanpa alasan. Selain karena rasa palu basahnya yang sudah terkenal di kalangan warga sekitar, suasana di sana juga menenangkan. Warung ini berdiri menghadap padang rumput kecil, dikelilingi pepohonan rindang yang membuat udara di sekitarnya terasa lebih sejuk, bahkan di tengah hari sekalipun. Tak butuh waktu lama untuk pelayan warung menghampiri dan mencatat pesananku. Seperti biasa, aku memesan palu basah campur, dengan isi daging dan hati kerbau. Bagi pecinta kuliner lokal, kombinasi ini adalah surga tersendiri. Hati kerbau yang kenyal dan sedikit pahit berpadu sempurna dengan potongan daging empuk yang telah direbus lama dalam kuah berempah khas Makassar. Ketika semangkuk palu basah itu datang, aroma rempah dan kaldu langsung menyergap indera penciumanku. Kuahnya kental, dengan warna coklat keemasan yang menggoda. Di atasnya, taburan kelapa parut sangrai menambah kekayaan rasa dan aroma. Seperti biasa, sebelum mulai menyantapnya, aku menambahkan sambal dan perasan jeruk nipis. Kombinasi pedas, asam, dan gurih membuat rasa palu basah ini makin kompleks dan memikat lidah. Di meja, tersedia juga pelengkap seperti telur asin dan kerupuk peyek. Telur asinnya tidak terlalu asin, pas di lidah, dengan tekstur kuning telur yang lembut dan sedikit berminyak. Sementara peyeknya renyah dan harum, menambah sensasi kriuk yang menyenangkan saat disantap bersama kuah palu basah yang panas. Sayangnya, hari itu ketupat, yang biasanya jadi pasangan sejati palu basah, sudah habis. Tapi tak masalah. Aku memilih nasi putih sebagai pengganti. Meskipun bukan pilihan tradisional, nasi tetap cocok disantap dengan palu basah. Kuahnya yang kental meresap sempurna ke dalam nasi hangat, menciptakan harmoni rasa yang sulit dilupakan. Bagi yang sedang diet karbohidrat, palu basah tetap bisa dinikmati tanpa nasi ataupun ketupat. Isian daging dan hatinya yang padat protein serta kuah gurihnya sudah cukup mengenyangkan. Tak heran kalau makanan ini tetap populer di kalangan berbagai kalangan, baik tua maupun muda, baik pencinta nasi maupun penghindar karbo. Sambil menikmati setiap suapan, mataku sesekali memandang keluar warung. Satu hal yang selalu membuatku kagum setiap kali menyantap palu basah adalah bagaimana makanan ini tetap bertahan di tengah gempuran kuliner modern. Ia bukan sekadar hidangan tradisional, tapi juga simbol kehangatan dan kebersamaan. Banyak orang datang ke warung-warung seperti ini bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk berbincang, berbagi cerita, atau sekadar melepas penat dari rutinitas.
Sekitar setengah jam kemudian, mangkukku sudah kosong. Rasa kenyang bercampur puas memenuhi perut. Makanan sederhana di tempat sederhana, tapi menyajikan rasa dan pengalaman yang luar biasa. Aku membayar dengan senyuman, lalu melangkah keluar dari warung. Hari ini dimulai dengan semangkuk palu basah yang sempurna. Dan rasanya, aku akan kembali ke warung ini lagi, entah minggu depan, atau mungkin besok pagi.